Aku masih ingat banget saat itu kalau aku pakai sampo A, malamnya pasti mimpi buruk. Kalau pakai sampo B, ada kejadian aneh-aneh. Tapi kalau pakai sampo C yang aku nggak suka, yang baunya gitu, aman-aman aja. Hello, ketemu lagi dengan Mbak Lotus dan seperti biasa Mbak Lotus bawakan cerita misteri. Kali ini tentang hair extension. Oh ya, hair extension itu adalah manjangin rambut secara instan. Jadi nyambungin rambut ke rambutnya yang asli. Ceritanya si Sandra ini rambutnya pengen dipanjangin. Kita sebut aja namanya Sandra ya. Udah lama banget dia pengen punya rambut yang bisa digelung-gelung gitu, yang bisa diewer-ewer gitu. Nah, suatu hari dia dapat salon yang lain dari biasanya deh, yang salon-salon bukan langganan dia, tapi hasil hair extensionnya selalu memukau, bikin wow. Akhirnya setelah rambutnya dioprek hampir sekitar 4 jam ya, saking pengen diorok ini itu, dan hasilnya memang bener sih bikin wow. Dan disinilah awal dari semua kejadian di luar akal sehat dimulai. Kejadian mistis yang pertama ketika Sandra saat itu habis keramas. Udah diandukin, lalu dia hair dryer supaya keringnya lebih cepat karena ngejar waktu kan. Nah pada saat itu rambutnya tuh kayak berasap. Dia lihat dari cermin kan, dia selalu keringin rambut sambil ngaca gitu, jadi kok kayak keluar asap-asapnya. Tapi dia nggak pikir mungkin ini efek rambut hair extension lah, mungkin rambut sintetis kali ya. Dan yang aneh, tapi dia saat itu belum merasa ada bau semacam dupa-dupa gitu, wangi-wangi yang biasa buat sembayangan, buat selamatan, semacam itu deh. Suatu malam Sandra bermimpi, dia didatangi sesosok wanita yang di dalam keremangan malam dia menundukkan kepalanya. Rambutnya panjang sekali hingga menutupi tanah. Karena penasaran, Sandra mendekati sosok tersebut. Tapi begitu tahu didekati, sosok tersebut membalikkan badan. Lalu Sandra tetap menelusuri rambut tersebut yang panjang sekali, hingga akhirnya Sandra sadar sekian lama dia menyusuri rambut tersebut tidak ketemu ujung kepalanya. Deg-degan lah dia, masih dalam tidur ya. Ketika bangun dia kondisi dalam keadaan tindien, mau berteriak susah, mau gerakin badan susah, lemes semuanya, keringat-keringat dingin gede bercucuran. Dengan susah payah Sandra berusaha berdoa. Awalnya tidak bisa, susah sekali, tapi lama-lama bisa, dan akhirnya kondisinya berangsur-angsur normal dan dia bisa menyikapi keadaan. Tapi tetap saja dia tetap ketakutan banget. Mimpinya emang beneran nyeremin deh, bikin merinding. Peristiwa itu berlangsung selama 6 bulan hingga suatu saat sepupu Sandra yang datang dari Bandung nginep di kosnya Sandra. Dia melihat sesuatu yang ganjil. Sepupunya tersebut ada urusan wawancara kerjaan. Dan di malam ketiga baru sang sepupu menyampaikan kepada Sandra dengan hati-hati. Dia takut Sandra tersinggung atau alirannya nggak percaya, tapi harus dia sampaikan karena ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Sang sepupu mengatakan pada Sandra bahwa ada sosok yang selalu mengikutinya, tetapi datang pergi, dan suatu saat sosok tersebut selalu bilang, balekno.
Singkat cerita, Sandra tidak keberatan diajak konsultasi ke tokoh spiritual, dan dari tokoh spiritual disarankan Sandra untuk memotong kembali rambutnya. Tentang ada apa dengan rambut tersebut, sang spiritual enggan menjabarkannya. Dan Sandra patuh saja untuk memotong kembali rambutnya, dan dia mendatangi kembali salon yang telah memanjangkan rambutnya. Dan akhirnya rambut tersebut diserahkan kepada sang spiritual untuk dirumat atau dimusnahkan atau apa ya, kita nggak tahu juga. Yang pasti sejak itu Sandra tidak lagi dihantui oleh peristiwa-peristiwa gaib maupun peristiwa-peristiwa yang ganjil. Meskipun Sandra sudah mendesak sang spiritual, tetapi beliau enggan untuk menerangkan lebih lanjut karena katanya pamali, dan yang penting hidupnya sudah tenang. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita selalu dapat mengambil hikmah dari setiap kisah-kisah misteri yang Mbak Lotus bawakan. Dan ketemu lagi di lain cerita di channel Persahabatan Mbak Lotus. Mohon maaf apabila Mbak Lotus ada salah-salah kata dan bikin kalian deg-degan gak bisa bubuk. Ayo jadilah manusia pemberani. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.